acara kuliah umum pagi hari ini pada hari Senin 24 Agustus 2020. Oke. Untuk pagi hari ini kami akan setel musik Indonesia Raya, terutama yang akan dinyanyikan bersama-sama, dan kedua akan ada sambutan dari Ibu Dr. Anda Tuti Hartati MT selaku Bendahara Umum Kopertif Indonesia yang pengen materi oleh Bapak Hudi Kusuma Barata ST Mkom. Yang kelima sesi tanya jawab. Yang keenam yaitu closing statement dari Bapak Hudi Kusuma. Dan yang ketujuh penutup. Yang kedelapan kita akan mengadakan foto bersama. Yang kesembilan penutupan terakhir atau berakhir selesai acara hari ini. Untuk lagu Indonesia Raya di setel oleh Pak Ibut atau bagaimana Bu Tuti? Di setel oleh Unda Kopi. Oh, ada Unda Kopi. Oke, baik. Saya akan buka pagi hari ini acara kuliah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dalam keadaan COVID-19 tahun ini. Semoga diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan di-setel oleh Pak Unda Kopi. Oke. Indonesia Raya dimulai. Selanjutnya sambutan dari Ibu Dr. Anda Tuti Hartati MT selaku Bendahara Umum Kopertif Indonesia. Saya persilahkan Ibu Tuti. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan dalam suasana COVID ini.
Terima kasih kepada Pak Budi sebagai pemateri untuk webinar pagi ini dan juga Ibu Intan sebagai moderator dari Bina Universitas University dan Pak Budi dari STIMIK Bani Saleh. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita ketahui pada perkembangan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Hudi ini sangat cocok sekali, yaitu mengenai Python ya Pak Hudi. Python dengan menggunakan Raspberry. Nah, di mana di sini ada mungkin bagian dari nantinya IoT ya Pak Hudi ya. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik untuk mahasiswa maupun untuk dosen ke depannya, bagaimana kita tidak bisa terlepas dari hal-hal dari IoT sendiri. Dan untuk Python ini adalah bagian dari perkembangan IoT ke depannya. Semoga Bapak dan Ibu sebagai dosen ataupun para mahasiswa seluruh Indonesia, baik sebagai anggota kooperatif maupun bukan, bisa menyimak dari paparan Pak Hudi mengenai materi yang sangat bagus ini. Ini juga sesuatu kegiatan seminar kuliah umum di seluruh Indonesia ini sangat bagus untuk dosen-dosen, di mana dosen-dosen ini bisa memberikan materinya secara di luar dari perguruan tingginya. Kemudian ini juga sangat bagus dengan akreditasi bahwa dosen siap untuk memberikan paparan di luar perguruan tinggi. Kebetulan kita Kooperatif Indonesia terdiri dari 15 perguruan tinggi yang bisa sharing materi antara satu dosen dengan dosen yang lain, dan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar dosen, sehingga di sini kita sangat istilahnya sangat membantu ya, terbantukan dengan sharing ini. Tapi kedepannya alangkah lebih baiknya selain sharing materi itu akan gabungan dengan LPPM mungkin ya, di mana LPPM dari 15 perguruan tinggi ini bisa bergabung. Itu dulu cita-citanya seperti itu, tapi belum tentu. Mudah-mudahan ke depannya LPPM-nya juga sudah bisa saling koreksi antara satu PT dengan PT yang lain. Kalau sekarang sudah terkoneksi dengan para dosennya ya. Kalau ke depan mungkin LPPM-nya bisa saling terkoneksi satu PT dengan PT yang lain. Nah, ini adalah sangat bagus penguatan dari program kerja dari Kooperatif Indonesia, yang mana nanti juga kan akan sudah mulai dibuka bahwa satu mata kuliah itu akan dilakukan secara bersamaan. Ini juga sangat membantu untuk kita di perguruan tinggi untuk akreditasi bahwa dosen bisa lintas perguruan tinggi sudah bisa terlaksana. Dengan adanya COVID di sini, kita mulai bersyukur ya. Dulu ini hanyalah wacana-wacana yang susah untuk terrealisasi. Tapi dengan adanya COVID ini, wacana ini bisa kita terrealisasi. Nah, untuk itu mari kita melihat presentasi dari Pak Hudi yang sangat bagus tentang Python-nya, apalagi dengan Raspberry-nya, itu bagian dari perkembangan IoT mungkin ke depannya. Dan para dosen maupun para mahasiswa, mari kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Pak Hudi ini. Mungkin sekian sambutan dari saya, Bu Intan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas sambutannya. Telah tiba waktunya penyampaian materi pertemuan kuliah umum kali ini tentang pengenalan objek di Raspberry menggunakan Python OpenCV. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum membacakan CV Pak Hudi terlebih dahulu sebelum Pak Hudi menyampaikan materinya pagi ini. Oke, bentar. Saya tampilkan CV-nya. Karena aku tidak tahan. Dia sedang kemana? Aku akan bicara dengan tunggu dulu, saudara kita. Mari kita buat apa yang dia katakan. Kita datang banget.
Untuk pagi hari ini penyampaian materi atau narasumber pagi ini yaitu Bapak Hudi Kusuma Barata, Sarjana Teknik Magister Komputer, di mana beliau seorang dosen STEMIK Bani Saleh Bekasi. Beliau bertempat tinggal di perumahan Titian Kencana Blok L2 nomor 21 sampai 22 daerah Bekasi juga. Untuk alamat emailnya, jika ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Pak Hudi, bisa menghubungi Pak Hudi melalui emailnya hudi@stemik/banisaleh.ac.id. Beliau memiliki pendidikan sarjana S1, sarjana serata di Sekolah Tinggi STT Pelita Bangsa Bekasi, dan menempuh S2-nya di STEMIK RSA daerah Jakarta, dan sekarang sedang menempuh gelar doktor yaitu di Universitas Gunadarma pada tahun 2019 hingga saat ini. Beliau memiliki pengalaman kerja. Saat ini Pak Hudi seorang dosen STEMIK Bani Saleh sejak tahun 2010 sampai saat ini beliau masih menjadi dosen STEMIK Bani Saleh. Yang kedua, Pak Hudi Kusuma selaku CEO PT Emero Teknologi sejak tahun 2011 sampai saat ini masih ya Pak ya. Yang ketiga, Senior Technical Consultant pada tahun 1997 sampai tahun 2010. Dan menjadi seorang software developer pada tahun 1985 sampai 1996. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan CV seorang Pak Hudi Kusuma. Saat ini silakan Pak Hudi untuk memberikan materi pada kuliah umum kali ini. Pak Hudi, saya persilahkan. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bapak. Baik, langsung saja. Saya pertama-tama saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak, Pak Ibu, Ibu Tuti sebagai pengurus dari Kopertif, dan Bapak-Bapak serta Ibu yang lain, dosen, dan kemudian juga mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi saya ingin memaparkan sedikit pemahaman saya tentang bahasa Python. Seperti disampaikan Bu Tuti tadi, bahwa bahasa Python itu di Indonesia termasuk yang masih baru. Walaupun sebetulnya kalau di dunia sudah lebih dari 10 tahun. Nah, pemakaian dan penggunaannya kenapa di sini saya fokuskan di dalam bagian daripada pengenalan objek atau image processing, karena kebetulan merupakan major ataupun yang utama pada saat studi saya saat ini. Jadi sekaligus saya latihan, sekaligus mungkin kalau ada feedback dan lain sebagainya bisa menambah wawasan saya tentang ilmu itu ataupun tentang image processing itu sendiri. Jadi kita langsung mulai. Slide saya kelihatan semua Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi judulnya pengenalan objek di Raspberry. Jadi kalau di flyer belum tampil Bapak. Belum tampil ya? Iya. Oke, sudah tampil. Baik, kemudian di sini juga saya lihat hadir rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan juga rekan-rekan studi saya juga kebetulan hadir. Mungkin jadi sekaligus kita sama-sama membedah apa yang selama ini kita kenal dengan image processing. Baik,
di flyer sedikit dicantumkan object recognition ya, di Raspberry menggunakan Python. Di sini saya rubah sedikit, saya terjemahkan sedikit menjadi pengenalan objek. Jadi pada dasarnya sebetulnya adalah sama, hanya saja mungkin kalau Bapak Ibu mempelajari tentang image processing itu ada sedikit awalannya yaitu dideteksi objek dan pengenalan objek. Nah, saya bicara ini mungkin walaupun kita bicara pengenalan objek, tapi mungkin bagian daripada ini baru kita fokus nanti di deteksi objek. Pengenalan objek insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan perdalam karena tekniknya lebih banyak lagi dan lebih complicated lagi. Tapi kalau kita sudah awali dengan materi yang ini, insya Allah kita sudah mulai paham kira-kira starting point-nya di mana sehingga kita nanti akan bisa lebih memahami tentang yang namanya object recognition di image processing. Baik, sambil pelan-pelan saya akan bicarakan kenapa nanti saya bicara tentang Raspberry. Jadi outline-nya adalah pendahuluan tentang apa sih tujuan daripada perkuliahan hari ini. Kemudian juga motivasi kenapa kok saya milih objek yang namanya ataupun Raspberry. Kenapa kok tidak saya menggunakan yang lain. Ini bukan promosi, tidak ada pesan sponsor dan lain sebagainya. Jadi murni hanya betul-betul. Kebetulan juga ini kita menggunakan spek alat yang dengan spek yang termasuk rendah. Jadi artinya sebetulnya tidak ada halangan buat kita yang walaupun kita itu nanti akan bekerja dengan Python dan lain sebagainya, sebenarnya tidak ada terlalu halangan yang membuat kita dalam bentuk hardware. Karena tinggal disesuaikan saja nanti prosesnya. Kemudian kita bicara juga tentang AI, Artificial Intelligence. Saya waktu itu ngikutin juga perkuliahan yang diberikan Pak Hadi. Ini juga sudah disinggung tentang cabang-cabang atau bagian daripada Artificial Intelligence. Kemudian ada Computer Vision, CV, kemudian ada Object Detection, dan kita nanti akan bicara tentang Python, OpenCV, Raspberry Pi, dan kesimpulan. Baik, yang utama adalah motivasinya. Mungkin kalau kita membayangkan bahwa deteksi atau pengenalan objek itu harus butuh alat yang canggih, sebetulnya ada benarnya tapi juga tidak terlalu tepat juga. Karena tidak semua kita mengenali ataupun merekognisi objek itu butuh sesuatu yang canggih. Karena apa? Karena dengan spesifikasi alat yang lumayan minimum, itu ternyata kita masih bisa. Nah, tergantung daripada penggunaannya nanti mau dipakai buat apa. Kalau memang kita mau nyetel film atau rekaman film yang butuh frame yang smooth, pergantian antara frame yang smooth, ya memang Raspberry tidak tepat. Tapi kalau kita nanti butuh yang penting kita kelihatan objek ini, objeknya cenderung statis, objeknya cenderung tidak berubah. Nah, kenapa saya harus beli alat yang mahal untuk hanya untuk mendeteksi satu objek? Ini motivasi utama. Jadi tentunya dengan kita memahami bahwa dengan alat minimum saja itu bisa, kita apalagi kalau kita punya alat yang lebih canggih, misalnya pakai smartphone ataupun pakai laptop, harusnya lebih bisa lagi. Nah, di sini nanti di akhir bagian daripada pemaparan ini, nanti akan saya contohkan, sayangnya karena Raspberry itu ada kekurangannya, itu dia tidak bisa streaming langsung, saya terpaksa ngerekam saja, kemudian saya tempelkan di dalam slide ini, sehingga bisa dilihat bahwa Raspberry pun sebetulnya bisa digunakan untuk mengenali objek. Raspberry itu apa sih? Nanti ada bagian lebih lanjut di dalam bagian saya. Cuma kalau Bapak lihat sekilas di bagian kanan dari slide ini ada kelihatan gambarnya. Itu komputernya yang saya pakai. Kecil, single board. Jadi hanya kecil segitu saja. Ditambah kamera. Kameranya apa? Kamera itu adalah kamera yang saya pakai, dia bisa infrared. Artinya kalau lampu ataupun cahaya itu agak suram, objeknya itu dia akan langsung otomatis berubah menjadi kamera infrared. Jadi warnanya agak ke grayscale. Tapi itu bisa di-capture. Nah, ini juga termasuk kecanggihan daripada Raspberry. Jadi artinya motivasi ini, saya lihat ada fitur-fitur yang memang bisa diangkat untuk kebutuhan daripada
pengolahan citra yang tidak terlalu canggih. Tidak membutuhkan satu proses ataupun gambar ataupun output yang panjang ataupun yang smooth. Yang penting gambarnya ke capture, dikenali objeknya, dia bisa dideteksi objeknya, bisa dikenali ini objek apa, dan seterusnya, sudah cukup buat kita. Nah, itu artinya bisa digunakan juga untuk robot. Jadi laptop komputer ini bisa, karena nilai harganya juga nggak mahal, bentuknya kecil, bisa kita tempel di robot sebagai alat untuk mengenali satu objek dan lain sebagainya. Jadi rasanya penggunaannya cukup banyak. Dan tentu saja ini yang akan saya akan coba bahas sebagian daripada fungsi ataupun penggunaan daripada Raspberry ini. Kemudian hardware yang saya pakai, saya menggunakan Raspberry Pi 3, khususnya seri 3B. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal Raspberry. Ini adalah keluaran tahun 2018 ya, sudah agak kuno. Karena yang keluar sekarang Raspberry Pi 4 itu sudah lebih canggih dan lebih prosesornya lebih cepat. Tapi sengaja saya pilih dan kebetulan saya hanya punya yang itu, jadi saya pilih yang versinya agak lama. Kemudian ada Raspbian itu OS-nya. Kemudian ada Python 38, 37, dan 38 sebetulnya yang saya pakai. Dan saya menggunakan OpenCV library-nya. Jadi ini spek ataupun saya nyoba membuat materi perkuliahan ini berdasarkan teori-teori, kemudian saya coba praktekkan, dan alhamdulillah walaupun hasilnya itu seadanya, tapi menunjukkan bahwa hipotesa bahwa yang namanya Raspberry itu sebenarnya dipakai untuk perkuliahan, dipakai untuk praktikum, dipakai untuk alat-alat kebutuhan real world pun sebetulnya bisa dimanfaatkan. Dan saya pernah beberapa waktu yang lalu, karena perkuliahan hanya lebih banyak menggunakan slide, menggunakan proyektor, maka saya hanya membawa Raspberry ini, saya isi dengan presentasi, kemudian pada saat kuliah tinggal kita sambung ke proyektor, sudah jadi nyambung. Jadi nggak perlu bawa laptop. Itu keuntungan kita menggunakan Raspberry ya. Ini hanya menggantikan alat visualisasi saja, tetapi pada dasarnya penggunaan ataupun manfaatnya bisa lebih banyak. Oke, nah kita mulai masuk ke materinya, yaitu kita bicara tentang AI atau Artificial Intelligence. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah kenal yang namanya istilah AI ini. Artinya kecerdasan buatan. Itu berarti kenapa kok ini ada hubungannya dengan Artificial Intelligence? Karena pada dasarnya yang namanya komputer itu kan bisa dilatih, diajarin. Kita kasih data set training, kita kasih data untuk berlatih, itu dia bisa. Nah, Raspberry itu sebetulnya juga bisa dilatih seperti itu. Dan keuntungannya adalah dia memiliki storage SSD yang cukup. Jadi kalau kita punya data set yang agak lumayan, misalnya kita pengen pengenalan objek recognition, face recognition dan sebagainya, itu data trainingnya bisa disimpan di lokal, tidak perlu harus connect ke internet. Jadi overhead ataupun pemakaian tidak akan terganggu adanya traffic daripada jaringan. Nah ini kenapa kita butuh yang namanya Artificial Intelligence, agar kita tahu keterbatasan dan kemampuan ataupun apa yang bisa bisa dilakukan dengan spek hardware yang ada saat ini. Jadi di sini saya belum menggunakan machine learning, saya belum menggunakan cara ataupun metode machine learning untuk melatih komputer. Di sini saya hanya baru melakukan nanti program Python-nya itu baru hanya melakukan object recognition saja. Tapi kalau kita sudah mulai bicara tentang machine learning yang merupakan bagian daripada artificial intelligence ini, tentunya kita akan memperoleh hasil yang lebih luar biasa dengan hanya menggunakan komputer yang kecil itu saja. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, ada studi bagaimana melatih komputer, jadi machine learning kita manfaatkan di situ. Kemudian teori dan perkembangan sistem mampu melakukan tugas biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti persepsi visual,
speech recognition, pengambilan keputusan, dan seterusnya. Itu juga merupakan bagian daripada AI. Kemudian kemampuan program komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar. Ini sudah kita singgung bahwa sebetulnya komputer itu bisa diajarin tanpa harus menggunakan program yang eksplisit menunjukkan ataupun pelajari. Cukup dia dilatih, kita gunakan algoritma yang ada, maka dia nanti akan bisa bekerja berpikir seperti manusia walaupun tidak ataupun belum secanggih manusia. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin itu bisa dipercepat dan bisa lebih akurat. Tapi kalau kepintarannya masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi cabang ilmu komputer menekankan pengembangan mesin cerdas yang mampu berpikir dan bekerja seperti manusia. Masih dalam tahapan pengembangan lebih lanjut karena manusia masih memiliki akal yang belum bisa ditangani langsung oleh mesin. Ini kalau kita lihat AI cabangnya sendiri cukup banyak, ada reinforced learning, ada deep learning dan seterusnya. Dan itulah bagian daripada machine learning. Machine learning itu artinya komputer diajari, dilatih untuk mengenali ataupun mencari misalnya dari sekumpulan foto yang dari gambar yang saya tangkap. Orang ini namanya siapa? Maka dia akan mencari dari dataset training yang kita miliki. Profil ataupun data tersebut itu dicocokkan dari data yang tersimpan di kita. Maka dia nanti akan bisa menemukan kalau datanya ada. Nah, tanpa dia harus menunjuk ataupun menggunakan satu program eksplisit, cukup dia dilatih karena apa sudah disediakan algoritmanya yang digunakan sebagai yang merupakan pengenalan kunci-kunci apa yang harus dilihat dari dataset yang ada. Kemudian kalau kita lihat di bawah itu ada image recognition, ada machine vision, ya, computer vision, itu adalah bagian daripada AI juga. Kemudian ada speech to text to speech, dan seterusnya juga bagian daripada AI. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya karena memang mesin ini bisa memiliki kemampuan yang sebetulnya bisa kalau dioptimalkan, itu bisa membantu manusia, maka banyak cabang ke depan yang bisa kita manfaatkan mesin tersebut untuk membantu tugas-tugas kita. Memang kelihatannya akan menggantikan manusia, tapi kalau itu dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya rutin atau berbahaya, ya katakanlah misalnya di daerah misalnya pembangkitan listrik di daerah yang banyak korosi dan lain sebagainya, atau mungkin kalau di daerah bahaya itu untuk fungsi manusia bisa digantikan oleh mesin ini. Sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal yang berbahaya, tidak ada korban jiwa ataupun cedera dari manusia karena adanya gangguan ataupun bahaya tersebut. Ini keunggulan ataupun keuntungan daripada kita memanfaatkan mesin untuk membantu tugas manusia. Jadi kalau kita lihat di sini ada artificial intelligence itu bagian yang paling luasnya. Ya. Kemudian melatih komputer untuk mampu berpikir sebagai manusia. ML atau machine learning melatih komputer agar mampu belajar tanpa ada program yang secara eksplisit mengendalikan. Jadi cukup dia dikasih dataset, kemudian menggunakan algoritma yang tepat. Image ataupun input yang dimasukkan itu akan dicoba diuraikan, kemudian akan dikenali ciri-ciri khasnya, kemudian dengan algoritma yang ada dia akan mencari dari dataset yang ada, sehingga nanti akan ditemukan. Memang hasilnya tidak selalu 100%, tapi bisa saja kalau di atas 50% itu sudah dianggap lumayan tepat. Kemudian ada deep learning, melatih komputer agar memiliki kemampuan belajar dengan menggunakan jaringan saraf buatan. Jadi di sini kita menggunakan artificial neural network, berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi input dan masukannya itu lebih variasi, dan ada ekstraksi informasi yang dihasilkan. Jadi tidak sekedar kita mencocokkan, oh ada datanya ada, tapi juga ada informasi lain yang bisa kita peroleh daripada deep learning tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang computer vision,
Computer vision itu ternyata merupakan cabang irisan dari berbagai disiplin ilmu. Di situ ada fisika, ada matematika, sinyal processing, kemudian juga ada nanti big data dan seterusnya. Jadi dengan adanya computer vision ini, karena di computer vision ini banyak proses-proses ataupun rumus-rumus matematis yang dipakai. Dan itu betul-betul kalau para matematikawan atau dosen-dosen matematika, saya yakin dengan mudah akan memahami logik daripada algoritma yang ada. Karena memang dia banyak ilmu terapan daripada matematik di dalam computer vision. Jadi kalau kita bicara computer vision ini, bidang dari artificial yang fokus pada bagaimana mengendalikan komputer, ini sudah kita bicarakan. Pemahamannya adalah bahwa yang utama dia itu apa yang ditangkap oleh kamera yang sebagai media input itu akan diterjemahkan dan menggunakan berbagai pendekatan yang merupakan disiplin daripada artificial intelligence. Sehingga apapun yang ada di situ itu pendekatannya adalah pendekatan secara ilmiah atau saintifik. Jadi tidak ada istilah nebak-nebak. Kalaupun dibilang di situ itu akurasinya katakanlah pengenalan objek 59%, ya dia akan bilang bahwa ini kita hanya yakin atau penerjemahannya lah kita hanya yakin bahwa objek ini 59% adalah person ataupun orang. Kenapa? Karena mungkin gambarnya kurang jelas, objeknya terlalu banyak ataupun algoritma yang diterapkan kurang tepat. Itu dikarenakan memang ada perhitungannya. Sehingga kita akan bisa bilang bahwa ini akurasinya sekian persen. Jadi oleh karena itu, itulah kenapa kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya saintifik. Jadi sebelum masuk ke programmingnya, sebelum masuk ke ke Raspberry-nya, memang sengaja kita akan cerita tentang ini dulu supaya nanti kita bisa pahami dengan begitu luasnya bidang computer vision. Ternyata kita juga bisa menggunakan alat yang minimal untuk bisa bekerja di dalam bidang tersebut. Oke, kemudian inilah pemanfaatannya. Kalau kita lihat, di sini ada object recognition, itu kita lihat dia mengenali gambar binatang dan gambar sepeda. Kemudian di belakang juga kelihatan ada gambar mobil. Cara mereka mengenali adalah dengan memberikan bounding box ataupun kotak pembatas. Warnanya bisa macam-macam, bisa kuning, merah, biru, dan sebagainya. Ini adalah cuma masalah pengaturan warna di dalam program kita. Tapi menunjukkan bahwa dia itu mengenali objek ini. Baru dikenali. Kenapa? Karena dia bisa membedakan antara binatang dengan latar belakang. Kita lihat di belakangnya itu ada tembok atau ada batu bata. Dia bisa membedakan bahwa binatang ini, ya walaupun pembatasnya tidak betul-betul sesuai batasnya, tapi dia bisa membatasi bahwa binatang ini secara utuh ada di dalam bounding box. Sehingga tembok itu tidak dianggap sebagai bagian daripada objek ini. Ini algoritmanya dari object recognition. Sepeda juga dilihat sebagai seperti itu. Dia akan melihat bahwa batas luarnya itu dari roda depan dan roda belakang, di atas itu jadi kenali. Bahkan objek yang di belakang itu dia juga bisa kenali. Ternyata di situ ada mobil. Ini baru klasifikasi. Jadi belum dikenali bahwa ini misalnya namanya siapa, belum. Dia ini adalah baru object recognition, baru klasifikasi. Objek depan itu masuk kelas binatang, namanya anjing, kelas anjing. Objek yang di belakangnya termasuk objek juga alat yang disebut dengan masuknya kelas sepeda. Mungkin nanti ada sepeda ada macam-macam. Seperti tren saat ini ada sepeda lipat, sepeda MTB dan lain sebagainya. Itu kita turunkan di bawah kelasnya. Tapi dia akan kenali dulu, dia sudah kenali dulu bahwa di situ ada objek namanya sepeda. Kemudian di belakang itu kita juga akan mengenali dulu ada yang namanya mobil. Mungkin nanti kalau kita bedakan lagi mobil, truk, dan lain sebagainya, dia akan kenali. Pertama dia akan kenali dulu kelompok mananya dulu.
Di object detection dia akan seperti itu. Kemudian setelah itu baru dia akan kenali juga ini masuk siapa. Jadi yang pertama apanya dulu, kemudian baru kita object recognition-nya, kita bicara tentang siapanya. Itu untuk objek. Bagaimana dengan karakter ataupun OCR, optical character reader. Jadi dia bisa membaca, ternyata bisa membaca cetakan daripada karakter. Contohnya misalnya di situ diberikan dalam bentuk gambar kartu kredit. Kalau kita mudah baca kayak gini, 5476 dan seterusnya. Tapi komputer itu nggak tahu sebetulnya kalau dia tidak menggunakan algoritma yang tepat. Dia tidak bisa membedakan ini gambar, latar belakang, atau warna yang terang ini bagian daripada karakter apa. Tapi dengan menggunakan computer vision dan algoritma yang bagus, dia akan bisa kenali. Oh, ternyata kelompok pertama itu ada angkanya, ada dikenali sebagai 5476. Kemudian angka berikutnya, kelompok berikutnya. Nah, kita mungkin kalau kita akrab di dunia akademis, mungkin nanti bisa kita terapkan juga sebagai pengenalan ataupun untuk mengoreksi IC atau soal-soal IC. Jadi kalau biasanya soal-soal pilihan ganda atau PG gampang, ABC. Tapi kalau soal IC mungkin kita harus mengenali satu persatu, membaca satu persatu. Kalau waktunya cukup bagus, kalau waktunya nggak cukup ya mungkin kita akan menggunakan pendekatan IC online. Jadi kita gunakan aplikasi, kita cari kunci ataupun kata-kata kunci daripada jawaban. Kalau itu ada berarti itu akan masuk sebagai penilaian. Nah, ini bisa menggunakan pendekatan OCR, Optical Character Reader, dan itu bagian daripada computer vision. Jadi pemanfaatannya di dalam dunia akademis pun juga tidak kurang, cukup banyak. Dan itu artinya kalau misalnya ini tugas rutin, kalau misalnya kita bicara tentang soal penilaian, tugas rutin tapi membutuhkan waktu. Nah, kalau misalnya kita terlalu bisa memanfaatkan alat ini, mungkin kita bisa terbantu. Walaupun istilahnya itu tetap saja kita double check. Tapi itulah teknisnya. Tapi secara aplikasi, computer vision bisa membantu tugas-tugas dari pengajar. Kemudian juga ada di situ untuk memeriksa defect ataupun hasil produksi. Jadi kalau misalnya satu line produksi atau barang-barang yang diproduksi akan dilihat mana yang cacat atau mana yang kurang tepat. Itu juga bisa entah dari sisi warnanya, dari sisi ukurannya, bentuknya dan lain sebagainya. Itu juga menggunakan computer vision. Nah, kenapa ini bisa dimanfaatkan ya? Itu adalah tugas rutin yang membutuhkan ketelitian, kejelian. Nah, mungkin operator atau manusia juga ada capeknya, ada bosannya. Tapi kalau kita menggunakan alat untuk memeriksa, akurasinya lebih tepat dan kemungkinan juga daya atau durasi pekerjaannya juga akan lebih lama dibanding kalau misalnya tugas tersebut diserahkan kepada manusia. Kemudian ada juga medical imaging, ini juga sudah mulai ada perguruan tinggi yang menggunakan pendekatan-pendekatan ini untuk mempelajari atau bahkan mulai dari dia mendeteksi dari awalnya. Image ini katakanlah misalnya kalau musim yang sekarang di COVID-19, bahkan sudah ada penelitian kalau misalnya paru-paru orang yang sedang sehat seperti apa. Kalau sudah terinfeksi seperti apa. Dengan menggunakan model computer vision. Tentu saja harus didukung dengan tim medis yang memiliki kapabilitas dan memiliki kompetensi. Jangan sampai yang gambarnya mungkin orang lagi mungkin batuk, kita deteksi malah dia itu yang tadinya nggak sakit malah jadi sakit. Atau yang jantung, begitu ngelihat gambarnya, kita salah menerjemahkan, malah kita bilang penyakit jantung, jadi malah jantungan beneran. Jadi computer vision bagaimana juga itu merupakan satu metode, satu alat. Tetap saja dibutuhkan tenaga ahli, tetap saja dibutuhkan orang yang memiliki kompetensi untuk menerjemahkan. Karena ini lintas disiplin. Ya, kemudian
membutuhkan juga expert orang-orang yang memiliki keahlian yang cukup untuk bisa menerjemahkan ataupun menginterpretasikan. Memang kita bisa nanti berhubungan dengan knowledge base ya, bisa ditambahkan dengan tentang kalau gejala seperti ini itu biasanya apa-apa dan sebagainya. Itu bisa juga, cuma tetap saja membutuhkan pakar ataupun expert untuk bisa memberikan judgement penilaian daripada terutama untuk hasil dari medical imaging. Ini contoh kalau misalnya bahkan software pun itu kalau kita akan menguji atau mengetes itu bisa diotomatiskan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya software seperti Jira, software yang digunakan untuk ngetes software. Biasanya software yang membutuhkan stress test, membutuhkan operator yang cukup banyak itu kadang-kadang kalau dijalankan secara manual akan merepotkan. Nah, kita butuh tools untuk mengetes software. Computer vision bisa dimanfaatkan untuk melakukan screenshot, ya. Kemudian membuat analisa citra, mengendalikan keyboard dan mouse. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di sini. Jadi kalau UI-nya, user interface-nya itu desainnya seperti apa, UI-nya itu desainnya seperti apa, kemudian pengalaman atau masukan daripada user, itu juga nanti kita bisa melihat, katakanlah misalnya ada software yang bisa lihat pergerakan retina mata pada saat dia melihat satu web itu fokus. Itu bisa dijadikan sebagai cenderung melihat bagian daripada web itu di bagian mana, di mana bawah. Nah, tentu saja dengan Adu kita nanti akan bisa membuat satu desain web yang lebih RG. Mungkin orang akan cenderung melihat berita di sebelah kanan daripada sebelah kiri. Karena apa? Di sebelah kiri biasanya cenderung itu adalah kita akan jarang sentuh. Tapi kalau berita atau sesuatu yang penting itu biasanya akan kita letakkan di atas. Itu pun juga berdasarkan satu penelitian. Dan itu bisa dibantu. Mungkin kita bisa nanti bikin penelitian, misalnya katakanlah menggunakan computer vision untuk melihat dari sekian banyak web, misalnya di perguruan tinggi ataupun di internal kita, itu apakah memang ergonomis atau tidak. Itu juga bisa dijadikan sebagai bagian dari penelitian, entah dalam bentuk penelitian lebih lanjut, PDP, ataupun simulasi tamas, ataupun skripsi, dan sebagainya, tentunya akan bisa ditindaklanjuti. Kemudian, nah, kita sudah mulai masuk ke, tadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang umum, sekarang kita sudah mulai bicara tentang pengenalan objek. Jadi, apa sih dengan objek pada computer vision? Kemudian nanti saya juga akan menceritakan perkembangan beberapa pengenalan objek, kemudian detektor objek terkini. Kenapa ini diperlukan? Karena menunjukkan bahwa riset ataupun penelitian tentang detektor objek itu sudah cukup maju. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang nanti akan yang pengen menempuh pendidikan S3 ataupun melakukan riset lebih lanjut, tentunya mesti akan dituntut yang namanya novelty ataupun kebaruan. Nah, penelitian kita itu nanti juga bisa saja melakukan perbaikan dari algoritma yang sudah ada, atau bahkan menemukan sesuatu yang baru. Karena novel itu menjadi satu tuntutan untuk S3. Kemudian kita tahu bahwa perkembangan saat ini itu juga pengenalan objek itu juga berkembang ternyata. Dari dulu sampai sekarang itu ternyata sudah berubah cukup banyak. Nah, kita mulai masuk dengan deteksi objeknya. Jadi pertama akan dia mengenali dari kelasnya tertentu dulu. Apakah manusia, hewan, mobil, ataupun yang lain dari citra digital. Jadi Bapak Ibu punya data atau image atau citra yang kita tangkap langsung, jadi real time object detection. Apakah pakai kamera, apakah pakai video, atau kita berdasarkan file.
file JPEG, BMP, dan sebagainya. Tapi biasanya yang paling nyaman itu mereka pada makanya menggunakan JPEG. JPEG di data tersebut kemudian diolah oleh algoritma. Dia akan coba kenali apakah data ini termasuk objeknya yang sebelah mana. Untuk memisahkan antara background dan foreground, latar depan dan latar belakang, objeknya yang mana. Karena dengan adanya seperti itu, nanti kita baru bisa mengenali dulu, ini objek apa bukan. Jangan-jangan rumput ataupun background kita anggap sebagai objek. Padahal ya bisa juga lapangan itu sebagai bagian dari objek, padahal saya maunya bukan itu. Saya maunya yang jadi objek itu adalah orang atau manusia, ataupun barang-barang yang di depan lapangan atau foreground, di depan pandangan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti deteksi objek itu kalau kita menggunakan pendekatan seperti itu, kita bisa paham ternyata rumit. Tidak, kalau kita bisa ngelihat, oh itu mobil, belakangnya rumah. Yang mau dilihat yang apa? Mobilnya. Ya berarti saya rumah, saya nggak abaikan. Tapi komputer kan nggak bisa. Dia harus dikasih tahu. Yang saya ingin lihat adalah yang ini. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang object recognition ataupun detection, maka dia pertama akan dikenali dulu objeknya itu termasuk objek yang dikenali atau tidak. Kalau dia tidak dikenali, bisa saja nanti kita masukkan membuat dataset baru atau membuat kelompok baru. Nah, ini yang nanti kita juga akan bicara tentang dataset. Pentingnya dataset dalam penggunaan ataupun dalam objek ini. Kemudian tujuan dari deteksi objek mengembangkan model dan teknik komputasi yang menghasilkan informasi mendasar yang dibutuhkan oleh aplikasi computer vision, yaitu objeknya apa dan di mana. Ini tadi yang saya sampaikan, yaitu bahwa pertama adalah dia kenali dulu objeknya di mana, objeknya apa. Ya. Setelah kita tahu objeknya apa dan di mana, maka kita nanti akan mulai bisa mengklasifikasikan. Setelah kita klasifikasikan, baru kita nanti misalnya kelompok sepeda lipat, sepeda MTB, sepeda roda 3, sepeda yang lain. Tapi kelasnya kita buat dulu. Pertama, mekanismenya selalu akan bicara seperti itu. Kemudian ini yang disebut dengan segmentasi. Kemudian ada juga image captioning, kemudian object tracking, jadi kita bisa melacak objek tersebut ada di mana. Karena apa? Karena pandangan deteksi objek itu nanti ada dua dari sisi pandangan, yaitu deteksi objek umum, artinya saya hanya akan mencari ataupun melihat segmennya saja, atau aplikasi deteksi manusia tersebut bergerak dari satu titik ke titik yang lain tetap bisa diikuti. Karena apa? Karena kita sudah bisa men-tracking ataupun melacak objek tersebut ternyata berpindah tempat. Nah, ini kita bisa aplikasinya cukup banyak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat ada di visual computing itu ada mobil yang dikotakin tapi mobilnya bergerak berjalan, tetap kotaknya ikut, tidak berhenti. Berarti apa? Objek itu sudah dikenali dan dilacak pergerakannya. Manusia juga sama. Dan itu kalau misalnya kita mendeteksi satu objek dengan objek yang cukup banyak bergerak sekaligus, berubah sekaligus, tentu saja membutuhkan algoritma yang cukup rumit, cukup complicated. Tapi sebetulnya juga tidak terlalu meresahkan, tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Justru di Python ini, terutama khususnya OpenCV, sudah banyak orang-orang yang punya kontribusi membuat algoritma ini. Jadi Bapak, Ibu sekalian itu sebetulnya kita tinggal pakai gampangnya. Kalau mau nyari source code-nya, mau nyari aplikasi software ini, sebetulnya udah paling gampang. Kita cari aja di GitHub. Itu source code banyak kalau untuk Python. Apalagi misalnya Bapak mau pakai TensorFlow atau OpenCV dan sebagainya, itu kita tinggal nyari saja. Jadi artinya kita bagaimana tinggal apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari itu ada di mana, kemudian kita coba lakukan. Cara satu orang dengan orang yang lain dalam mendeteksi satu objek dan bahkan melacak satu objek yang lain itu juga bisa beda-beda. Ada yang dengan pendekatan tertentu, ada yang menggunakan pendekatan terbaru, ada yang menggunakan pendekatan macam-macam.
Jadi tidak ada satu aturan baku, tidak ada satu rumus yang memastikan bahwa inilah saya harus menggunakan ini. Justru ini menariknya. Artinya dari sisi penelitian, peluang penelitian, Bapak Ibu yang pengen nanti itu akan terlibat dalam penelitian atau mahasiswa juga sekaligus untuk melakukan penelitian bagaimana membuat misalnya kita bikin algoritma namanya algoritma baru misalnya algoritma Hudi gitu. Artinya kita bikin algoritma yang baru atau algoritma yang bisa lebih bagus daripada yang lain. Dan itu tidak menutup kemungkinan karena memang ilmunya masih berkembang. Ya, jadi ada beberapa algoritma yang sekarang memang masih ada keterbatasan walaupun artinya justru menariknya di sini orang berlomba-lomba untuk memperbaiki. Misalnya algoritma untuk melihat batas satu wilayah, batas satu objek. Jadi istilahnya itu edge detector atau deteksi tepi. Bagaimana kita membuat satu objek itu kita ketahui batas tepinya itu yang di mana. Itu banyak, itu saja dikembangkan dan terus-menerus berkembang. Nah, itu kalau misalnya satu saat Bapak Ibu itu melakukan penelitian dan bisa terlibat di sini, tentunya akan menjadi sesuatu yang memang sangat menarik. Jadi bagaimana kita menggunakan algoritma, bagaimana tidak hanya sekedar menggunakan, mungkin kita juga nanti akan tertarik untuk mengembangkan dan lain sebagainya, itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang bidang yang akan kita tekuni lebih lanjut. Kemudian ada aplikasi yang tadi yang tracking mengacu pada aplikasi objek tertentu seperti deteksi pejalan kaki, deteksi wajah, deteksi teks. Bahkan sekarang kalau kita bisa melihat bagaimana istilahnya itu orang ini lagi joget atau lagi menari atau lagi lari ya, pose detection, deteksi pose. Bahkan deteksi wajah, deteksi dia dalam kondisi marah, dalam kondisi senang dan sebagainya itu juga sudah memiliki algoritmanya. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan, diantaranya adalah kalau di luar sana, di sini ternyata mungkin nanti juga dengan keterlibatan Bapak Ibu sekalian, dengan ketertarikan Bapak Ibu sekalian dalam computer vision ataupun dalam object detection, kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam misalnya autonomous driving. Jadi mobil yang jalan sendiri. Kalau kita mungkin jangan-jangan sudah dianggap wah ini mobil mistik ini nggak bisa jalan sendiri. Padahal ini tetap saja menggunakan teknologi. Robot vision ya, robot fungsi daripada robot agar dia bisa melihat, mendeteksi satu barang atau produk itu yang defect dan lain sebagainya itu bisa dikenali. Video surveillance, jadi kalau misalnya dia bisa mengenali orang-orang yang harus diperhatikan kalau dia masuk dalam satu area. Jadi bukan hanya sekedar dia itu sebagai CCTV, tapi bisa surveillance sebagai pengamatan. Ini orang ini awas loh, ini sering keluar masuk wilayah sini dan cenderung untuk dicurigai untuk kriminal dan sebagainya. Ini deteksi objek. Jadi bagaimana memanfaatkan ini untuk penerapan aplikasi sehari-hari seperti yang tadi disinggung Bu Tuti, bahwa sebetulnya ini cabang kegiatan yang ke depan itu banyak manfaatnya. Jadi komputer sekarang walau selain dari produk-produk program atau aplikasi yang berjalan saat ini, juga ke depan sudah mulai banyak dimanfaatkan untuk area-area yang lebih luas, sehingga kita nanti juga akan bisa kalau kita betul-betul menekuni, kita nanti akan bisa berkontribusi dalam bidang tersebut, entah besar, entah kecil, tapi tentu saja menjadi suatu teknologi. Apalagi kalau aplikasi-aplikasi seperti ini termasuk yang industri yang kreatif ya, mungkin industri-industri yang tanpa batas ruang, kita bisa bekerja di mana saja dalam kondisi seperti ini, yang dimana kita kadang-kadang lebih banyak work from home ya, ataupun distance learning. Itu kita juga tetap bisa produktif dengan menghasilkan produk-produk yang seperti ini. Itu sekilas, dan ini adalah sekilas tentang riwayat atau sejarah daripada deteksi objek. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan, dari dulu itu pertama di kita 2001 itu ada yang namanya Viola. Viola itu dia yang pertama menemukan
mengembangkan algoritma deteksi objek. Kemudian diikuti dengan HOG, histogram of Gaussian kalau nggak salah judulnya. Kemudian ada DPM, deformable cukup panjang. Ternyata sekitar 2019 kalau kita ikuti sebelum 2014 itu ternyata mecah. Karena ada pendekatan yang berbeda. Ada orang dalam ada yang dalam cara memecahkan masalah itu adalah dengan membaca objek satu atau dua kali jalan. Ada hanya sekali jalan. Sekali jalan dia mana? Nah ini nanti sambil kita mulai menarik. Bahwa pada saat dia mengenali objek, ini nih batas luar daripada gambar yang saya tuju itu yang mana sih? Kalau misalnya kita punya gambar, membedakan antara background dengan objek foreground, itu ada batasnya. Nah, cara membedakannya gimana? Itu dengan model scanning atau dengan meriksa. Nah, meriksanya bisa dua kali jalan atau sekali jalan. Ini sekitar tahun 2012 itu ternyata berkembang. Kalau di bagian atas itu kita bicara dengan single shot detection, itu adalah dengan YOLO, ya kan? Ada SSD juga. Kemudian ada RetinaNet. Nah, yang di bawah itu dua kali jalan, dua kali lintasan. Dia ngecek dulu gambarnya ini apa. Kemudian dia baru membuat gridnya, membuat kotaknya, memisahkan, baru dia scan. Oh ini gambar ini bagian dari ini bagian dia petakan. Dan akhirnya baru dia akan punya gambar utuh. Ini ada di mana? Itu ada RCNN, Convolutional Network, Neural Network ya. Kemudian ada fast RCNN, ada lagi faster RCNN. Kalau dari judulnya sendiri, Bapak Ibu sudah bisa melihat ternyata itu memang berkembang. RCNN sendiri sudah ada yang muncul yang namanya fast. Ada lagi yang ngeluarin faster. Mungkin Bapak Ibu nanti satu saat akan menemukan lagi yang super faster ataupun yang lebih lagi. Karena bagaimana juga diharapkan bahwa yang namanya mengenali objek itu bisa dikerjakan dengan cepat kurang. Jangan sampai kita bikin sudah nyekennya lama, hasilnya salah. Gambar gajah dipikir gambar kerbau, ataupun gambar unta dipikir gambar jaran kuda. Kenapa? Karena tidak ada data setnya. Nah ini tentu saja dibutuhkan algoritma, tentu saja dibutuhkan akurasi, dan ujung-ujungnya tentu saja kita berharap bahwa aplikasi ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih akurat. Jadi ini sekilas cara kerjanya. Yang tradisional yang masih pertama tadi sebelum ada pecahan, yaitu ada Viola Jones ini yang pertama ngeluarin. Jadi pada saat dia nanti akan mengenali, dia kenali dulu daerah mana nih yang akan dicek. Setelah dicek, kemudian dia baru akan ngitung. Ini bagian dari objek yang kita tuju atau tidak. Kalau iya, baru dia nanti akan bilang bahwa oke, ini objek. Kalau CNN itu dia two stage, jadi dua kali jalan. Ada citra atau image, kemudian dia usulkan, dipropose, ini loh yang akan saya cek. Baru di situ kita klasifikasi ini daerah ini bagian daripada objek. Objeknya apa? Nah, nanti sampai proses itu selesai, baru dia akan bilang, oh ini kelompok kuda, kelompok binatang, ataupun kelompok yang lain, itu sudah kita klasifikasi. Kemudian kalau kita yang one stage, itu berarti sekali jalan, dia sudah langsung klasifikasi dan sudah langsung deteksi. Yang paling banyak dipakai saat ini adalah YOLO. You only look once. Anda hanya melihat sekali saja sudah tahu, oh ini bagian daripada objek. Kemudian ada SSD, kemudian ada RetinaNet, dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa sebetulnya algoritma untuk pengenalan objek itu sangat banyak, sangat menarik. Nah, nanti kalau pertanyaannya terus kemudian kalau Raspi atau Raspberry, itu nanti mau pakai apa? Bisa pakai apa aja. Kenapa? Karena ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kalau misalnya Raspberry itu agak kurang mampu karena pergerakan gambarnya itu agak patah-patah karena
terlalu lambat, ya kita pindahkan dulu ke laptop, baru hasilnya nanti masukkan ke Raspberry. Itu juga bisa. Jadi intinya Raspberry itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk proses yang model manapun itu bisa kita akalin, bisa apalagi kalau kita kan biasa nyari cara, nyari akal biar dengan alat yang ada kita bisa dapat hasil maksimal. Ini contohnya misalnya seperti ini. Lokalisasi objek merupakan tugas yang sangat kritis untuk computer vision di real world, misalnya pengendalian otonom dan seterusnya. Jadi dari gambar itu saja, bagaimana membedakan yang saya mau ambil itu yang mana? Yakin yang saya ambil gambar kuda, bukan gambar gunungnya atau bukitnya. Nah ini dulu. Jadi artinya bahwa si komputer itu nanti dia akan memperkirakan ini loh objeknya yang akan kita kenali. Tentu saja pertama sebelum ngomong ini kuda, dia akan akan bicara dulu instance-nya apa, kelasnya apa dulu. Setelah sebelumnya dikotakin dulu, dikasih dengan kotak. Kotaknya bisa bebas warnanya apa, kuning, biru, merah, hijau dan seterusnya. Tapi biasanya menggunakan warna yang mencolok. Biasanya biru muda ataupun kuning ataupun merah untuk bisa membedakan dengan wilayah yang lain. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kita kalau bentuknya cukup ataupun gambarnya ataupun perbedaan warnanya itu cukup dekat, kadang-kadang bisa salah. Kadang-kadang prediksi kelasnya pun bisa salah. Kenapa? Karena bisa saja kepala unta, gambar kepala unta dengan gambar kepala kuda bisa saja dia salah menebak. Oh ini unta, ini kuda, padahal itu unta. Mirip unta dengan kuda. Nah ini dari situ saja sebetulnya pengenalan objek itu memang tidak selalu sekali jalan benar. Karena apa namanya inilah juga komputer harus diajari. Kalau bentuknya seperti ini, punya karakteristik seperti ini binatangnya adalah unta. Kalau yang ini adalah kuda. Nah itu namanya kita sudah bicara tentang machine learning, bicara tentang deep learning. Tapi kalau sekilas kita bicara tentang pengenalan objek, dari situ saja sudah kebayang. Ya, jadi kita sendiri ya komputer namanya juga pinter untuk pekerjaan ini, tapi dia juga tidak cerdas juga, tidak seperti kita. Kita sudah bisa melihat oh ini mah unta. Tapi kalau kita lihat itu dulu kita tahu yang namanya unta, kenapa? Karena dulunya saya sudah dikasih tahu waktu dulu ini unta. Kita juga bisa melakukan seperti itu daripada komputer. Nah ini bagaimana komputer mengenali satu objek? Intinya lah dia harus bisa memasukkan objek tersebut ke dalam kelas, apakah anjing atau kucing kalau kita kenali. Sama-sama kelihatan binatangnya, dia mungkin binatangnya sudah bahasa Jawanya sudah dekem, sedang duduk. Untuk bisa membedakan ini kucing, ini anjing, itu dia harus kenali dulu. Kemudian, nah komputer itu nanti dia akan bekerja dengan membedakan piksel. Dia kenali satu objek tersebut, kemudian dia terjemahkan menjadi piksel. Dia baca piksel-piksel tersebut. Piksel-piksel tersebut nanti akan dicari. Ini adalah bagian dari objek yang mana. Kalau misalnya kita melihat ada gambar kapal atau perahu di tengah laut, jadi dia bisa melihat kapal yang ada itu warnanya bisa entah putih atau kuning, yang lain batasnya adalah warna biru laut. Nah, dia bisa membedakan seperti itu. Ini dilatih untuk mengenali objek dalam citra dengan mencari batas, pola batas vertikal, horizontal, dan bentuk bulat-bulat serta bentuk lain yang belum dikenali oleh manusia. Ya, jadi dengan cara seperti itu dia sudah mulai mengenali. Kenapa ini saya sampaikan? Ini adalah untuk mengetahui kerumitan daripada pengenalan objek. Dengan demikian, dengan adanya kerumitan tersebut, sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa ternyata komputer itu cara berpikirnya adalah seperti itu. Bahwa dia hanya memecahkan ataupun membagi semua gambar itu menjadi piksel. Nah, pikselnya itu apakah piksel berwarna atau piksel hitam putih, gray.
Kemudian juga dia nanti akan bicara dengan metode konvolusi. Saya agak kesulitan mencari penerjemahan yang tepat, karena kalau kita bicara tentang konvolusional itu adalah lilitan ataupun ikatan atau sesuatu yang saling melilit. Tapi kalau kita bicara panjangnya, CNN, Convolutional Neural Network, itu artinya jaringan saraf yang saling berlilitan atau berikatan. Nah, CNN, saya menggunakan kalimat yang daripada saya mencari penerjemahan yang susah, saya bikin dengan konvolusi, artinya tentunya sudah lebih mudah untuk dipahami. Konvolusi digunakan karena hampir seluruh citra terdiri dari piksel dengan kepadatan relatif konsisten. Jadi gambar itu walaupun dia itu blur, walaupun itu terang, sebetulnya jumlah pikselnya itu dalam satu area itu jumlahnya tetap. Hanya kalau blur itu berarti dia peta ataupun identitas dari piksel tersebut itu di mana. Dari bilangan 0 sampai 255, 0 itu adalah hitam misalnya. Kemudian kalau misalnya ya 240 itulah agak hitam, agak keabu-abuan dan seterusnya, itu sebetulnya hanya itu saja. Jadi menggambarkan bahwa sebetulnya identitas daripada piksel itulah seperti itu. Ya, piksel itu sendiri adalah kependekan dari picture berupa titik kecil membentuk gambar pada walaupun LCD, LED ataupun CRT itu tetap titik-titik. Kemudian bisa dalam bentuk grayscale maupun RGB, red, green, blue. Pixel grayscale dengan bilangan 8 bit, ya 8 bit hanya satu warna, satu hitam dan putih, hitam sampai putih itu 255. Tapi kalau RGB, merahnya itu 0 sampai 255 sendiri, green-nya 255, 0 sampai 2. Jadi karena warna dasar RGB itulah warna dasar yang umumnya dipakai di LCD ataupun di media display komputer, baik itu LED, LCD ataupun misalnya masih tabung. Menggambarkan bahwa sebetulnya aplikasi kita itu nanti dia akan kenali kuning ataupun itu sebetulnya alamatnya di mana, di red atau di green atau di blue atau kombinasi dari tiga-tiganya. Nah ini matriks ini ataupun peta ini nanti akan dipegang oleh komputer di memorinya, sehingga dia nanti akan mencari bilangan yang dimunculkan dari warna ini sebetulnya bilangan di angka berapa. Ini komputer, bagaimana komputer mengenali citra. Nah, konvolusi ini adalah seperti ini. Operasi matematik atau dua matriks itu menghasilkan matriks ketiga. Matriks yang disebut dengan filter atau kernel diberikan pada matriks piksel gambar. Jadi dia akan menggunakan batas filternya, detektor batas filter, pelajari vertikal gambar masukan. Kemudian dia juga akan memperoleh angka-angka dari bilangan-bilangan yang diperoleh dari alamat ataupun piksel tersebut identitasnya berapa. Jadi pada dasarnya komputer itu nggak kenal warna, dia kenalnya hanya angka. Menerjemahkan warna menjadi angka dan angka itulah yang akan diproses oleh komputer. Itu jadi tekniknya dia dalam mengenali itulah seperti itu. Oleh karena itu kita bisa membayangkan bahwa kenapa objek itu sudah bisa dikenali, walaupun gambar kuda itu bentuknya tidak kotak, tapi dia ambil dalam bentuk kotak sebagai dia kenali batas luarnya di mana, maka itulah akan menjadi batas daripada kotak secara vertikal ataupun horizontal. Itu cara dia kerjanya. Jadi kalau kita lihat, ini objeknya dikenali dengan cara seperti ini. Ada yang namanya IOU, intersection over union. Ya, intersection itu berarti persimpangan ataupun irisan, di atas union gabungan. Jadi digabung, kemudian dicari irisannya mana, maka itulah objek. Nah, kalau irisannya itu ataupun IOU-nya itu lebih besar dari 0,5, itu berarti objek yang dianggap ketemu. Jadi kalau kita lihat gambar kuda yang paling kiri, itu adalah objeknya diperkirakan itu dalam kotak warna merah. Ya. Kemudian objek sebenarnya warna merah, sedangkan objek prediksi itu dia ngambilnya agak terlalu keluar sedikit, dikasih warna biru.
nanti akan dihitung oleh komputer, dicocokkan matriks itu. Kalau dia dihitung EOU-nya itu lebih besar 50%, maka dia akan bisa bilang itulah objeknya. Ya. Jadi kalau dihitung lebih dari 0,5 itulah objek. Tapi kalau dia nggak ketemu atau EOU-nya itu tidak sampai 50%, dia akan bergerak lagi. Jadi komputer itu juga bisa menggunakan pendekatan nanti istilahnya itu slide window atau window yang bergeser. Dia akan cari mana yang paling besar hubungan persimpangan antar gabungan tadi. Kalau ditemukan itu berarti itulah objeknya. Metrik ini bukan yang paling presisi, tapi biasanya merupakan ya standar lah yang biasa kita pakai seperti itu. Ini seperti ini. Ada istilah-istilah true positif, false negatif, dan kemudian kalau prediksi kelas benar dan IOU-nya lebih dari 50%, maka benar. Jadi kita lihat misalnya persimpangan antara kotak kuning dan kotak biru misalnya. Kita lihat ada kotak biru itu yang ngambil di bagian sebelah kiri di luar dari objek sesungguhnya. Maka dia itu termasuk yang namanya false positif. Dia benar mengenali itu ada warna yang berbeda. Tapi salah karena kurang dari 50%. Tapi kalau misalnya kita lihat yang biru sebelah kanan sedikit, itu dia besarnya atau ukurannya lebih besar 50%, maka kita bisa mengenali, oh inilah objeknya. Jadi beda cara kerja mata kita dengan mata dari komputer. Kita sudah bisa langsung melihat, oh ini ya binatang, anjing. Kemudian batasnya dari sini, dalam kotak warna kuning misalnya. Tapi komputer nggak tahu. Nah, dia tahunya gimana? Dia akan mencoba menggeser, men-scan, memeriksa piksel-piksel ini mana yang paling berhubungan, paling dekat. Nah, kalau dia temukan, oh ini loh, ini warna ini, anjing ini, agak sama dengan warna rumput. Ya, dia ambil itu sebagai bagian. Diperluas masih sama, diperluas masih sama. Dan akhirnya apa? Oh ini satu kotak warna biru. Begitu dicocokkan, dihitung IOU-nya, maka dia akan baru bisa kelihatan 50% atau tidak. Di atas 50% berarti dia, oh inilah objeknya. Kalau jelas-jelas di luar dari itu adalah false negatif. Sudah false negatif, berarti objek tidak terdeteksi, jadi nggak akan bisa ngitung IOU-nya. Kemudian hanya satu deteksi yang cocok dengan objek. Oke. Nah ini tugas computer vision. Ini adalah kalau kita nemu pertama ada gambar kucing sebelah kiri. Klasifikasinya dia akan masuk kelompok cat dulu. Kenapa? Karena bisa saja nanti cat itu ada macam-macam. Ada kucing Persia, ada kucing Anggora, ada kucing yang lain, dan sebagainya kalau kita mau lebih detailkan. Atau mungkin kucing itu kita kasih nama. Itu nanti akan masuk di bawah kelompok klasifikasi. Bukan di kelasnya, tapi di bawahnya lagi. Nah, kalau semantic segmentation, jadi pixel yang ada itu akan disegmenkan. Warna background langit itu dikasih warna misalnya biru. Kemudian warna tengahnya dikasih warna beda, warna kucingnya dikasih warna beda. Kita akan bisa melihat ada grass, cat, tree, dan sky. Jadi ada langit, ada pohon-pohonan, ya. Kemudian ada kucingnya dan ada rumput. Apa yang bisa dilihat di situ tuh baru hanya objek saja. Dia tidak menggambarkan kucing benerannya, tapi dia bisa melihat bahwa oh ini secara semantik objek yang ini beda dengan yang lain. Nah, baru berikutnya kita bicara tentang localization. Localization itu artinya objeknya sebetulnya yang mau saya lihat ini lokalnya di sini loh, dikotakin. Jadi gambar pohon di belakang, walaupun kelihatan gambar pohon itu sebetulnya saya tidak pengen lihat. Saya pengen lihat yang depan yang kucing saja. Ada rumput pun juga sebetulnya saya tidak pengen masukin itu sebagai objek saya. Sehingga setelah saya klasifikasi, saya bikin kotak atau bounding box-nya. Jadi sebagai pembatas daripada image tersebut. Kemudian kita bicara tentang object detection.
ada kucing, anjing, dan seterusnya. Kemudian ada instant segmentation dan seterusnya. Sebetulnya slide-nya masih banyak, tapi kalau saya lihat waktunya nanti tidak cukup kalau saya tidak sampai ke Raspberry. Mohon maaf, saya agak loncat sedikit biar saya langsung masuk ke Raspberry-nya, biar bisa langsung bicara tentang poinnya, yaitu Raspberry. Jadi kita bicara tentang program Python juga. Python adalah bahasa programming high level, saya yakin sudah pada tahu, open source, ya, free, gratis. Python sendiri itu sudah ada versinya, ada 37, 38, dan seterusnya. Bisa kita download secara bebas. Kemudian source code dapat dijalankan, di-run saja, atau di-compile menjadi executable juga bisa. Banyak digunakan secara luas, Google, NASA, Yahoo, Electronic Arts, dan seterusnya. Ini adalah editornya, kita bisa menggunakan idle, komodo, Emacs, dan seterusnya. Kemudian bahkan kita bisa menggunakan Notepad, terus Notepad++ ya, yang biasanya enak karena apa? Dia bisa indentation-nya, bisa hurufnya bisa loncat kolom dan seterusnya, lebih enak. Saya biasanya kalau di Python saya langsung menggunakan idle. Idle itu bawaan daripada si Python, sehingga kita bisa langsung menjalankan, mengetik di situ, disimpan, tinggal kita run. Run dia nanti akan masuk ke Python shell. Shell itu dia nanti akan menjalankan aplikasi tersebut, sehingga dia bisa berjalan dengan benar. Contoh penulisan programan Python, mungkin kalau para developer Java, C++ ataupun Java, mungkin sedikit protes. Nah, contohnya kok kayak gitu, misalnya hanya nulis print hello world. Python hello world itu hanya satu baris. Java misalnya menggunakan beberapa baris, C++ juga menggunakan beberapa baris. Ini hanya pembandingan secara simpel saja. Sebetulnya kenapa kok sebagai simbolik saja. Python itu library-nya itu bisa sampai bahkan OpenCV itu bisa sampai 500 function. Jadi library-nya itu bisa kita gunakan untuk image processing, segmentation, dan seterusnya. Langsung, jadi tidak terlalu banyak kita harus coding. Sedangkan mungkin untuk bahasa-bahasa yang lain, karena sifatnya itu lebih ke spesifik, lebih ke lebih ke pemakaian tertentu, maka dia bisa saja library-nya tidak terlalu umum. Nah, Python ini kebetulan developer library-nya cukup banyak, sehingga kita hampir cenderung untuk tidak bikin library baru. Hanya pakai saja. Kenapa? Karena satu fungsi saja bisa diwakili atau bisa kita pilih dari library yang ada. Ini contoh program Python. Saya ambil saja misalnya dari objek dari face recognition. Jadi kalau misalnya kita gunakan aplikasi ataupun coding ini, saya codingnya ini nggak utuh. Ini saya hanya ngasih contoh saja. Kita kasih image dalam bentuk file. Karena beda nanti yang di capture itu antara image file dengan video. Image file itu dia dalam bentuk JPG ataupun PNG itu dia bisa baca. Dia nanti akan bisa kenali. Hanya dengan menggunakan ini ada library Cascade ya Cascade frontal face default. Itu adalah sebetulnya satu algoritma yang membantu kita mengenali dari objek yang ada ini, itu yang bagian wajah yang mana. Nah, maka dia akan ambil satu kotak itu. Ya, itu adalah bagian wajah. Nah, bagaimana kalau posisinya agak miring sedikit? Kanan atau kiri? Itu juga masih bisa dikenali. Karena jarang kita yang namanya di depan kamera. Kadang-kadang kamera itu kita lebih menonjolkan sisi saya senang dipotret lewat sini, sisi channel. Itu juga masih bisa dikenali. Sampai batas tertentu, orang dengan misalnya wajahnya miring berapa persen atau berapa derajat, itu masih bisa dikenali dengan satu objek. Nah, gimana kalau saya kenali, saya pengen ngerti bagian matanya saja atau bagian senyumnya saja. Misalnya saya pengen ngerti
orang tersebut lagi senang atau susah, atau lagi senang atau marah, yaitu dengan mendeteksi mata. Ada lagi library-nya selain face recognition. Jadi face recognition nanti bagian dari demo saya, itu dia akan mengenali bagian mata atau bagian dari wajah itu yang disebut dengan mata seperti apa. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Supaya nanti pada saat kita membuat satu aplikasi tertentu, misalnya, coba kita bikin aplikasi buat senang-senang saja, misalnya, orang itu lagi senang atau lagi marah atau lagi bete dan sebagainya. Nah, kita bikin aplikasi seperti itu dengan menggunakan pendekatan ataupun library yang ada. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi ini kita bicara tentang Python, kita bicara tentang OpenCV. Jadi OpenCV itu gratis. Library ini ataupun kepustakaan ini sifatnya gratis, kita tinggal pakai. OpenCV yang ada versi sekarang sudah versi 4, tapi nggak usah terlalu sampai 4 pun, sebetulnya versi 3 pun sebetulnya sudah cukup buat kita. Digunakan untuk memajukan bidang computer vision, ya, memberikan ruang bagi untuk membangun dan menyediakan algoritma yang paling bermanfaat. OpenCV bisa digunakan di support bahasa C dan C++. Bisa dipakai di Raspberry. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian Windows, Linux, dan Mac OS. Itu juga bisa. Ini kita yang sudah slide tadi, OpenCV 500 function. Oke, jadi ini adalah tentang OpenCV. Nah, kita masuk ke Raspberry, dan mulai bagian akhir. Moga-moga aja waktunya masih dapat. Kita bicara tentang Raspberry, itu adalah single board komputer. Komputernya cuma ada satu, tapi dia ada slot untuk GPI, untuk General Purpose Input Output. Jadi kita bisa bikin kayak misalnya yang slide judul saya yang pertama, Pak, itu stack. Artinya si Raspberry itu dengan kebutuhan itu dia ditumpuk saja prosesornya di situ. Boardnya ditumpuk sampai berapa stack. Itu juga bisa digunakan. Jadi Raspberry Pi karena sedemikian fleksibelnya, jadi ada istilahnya itu GPIO, General Purpose Input Output, ya, itu slotnya digunakan untuk buat kita untuk menambah fungsi-fungsi daripada si komputer. Kemudian juga menggunakan SD card proses booting. Jadi kita tidak perlu harus menyediakan satu device untuk booting, bisa saja sudah dimasukkan ke dalam ROM-nya si Python atau kita menggunakan SD card untuk booting. Ini masih ini, tinggal kita ini saja. Kontrol perintah Raspberry Pi, baik. Jadi ini pengantar juga. Ini adalah text editornya. Text editornya agak lebih fleksibel, jadi Bapak Ibu bisa langsung misalnya ngetikkan, misalnya bikin Python gitu atau nama filenya, atau Bapak Ibu langsung bikin pakai apa, diimport ke situ juga bisa. Ekstensinya adalah .py. Bahasa pemrograman Python itu belakangnya adalah py. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan Anaconda dan yang lain sebagainya, ada yang namanya IPNY. Jadi notebook. Jadi kalau di Anaconda itu istilahnya dia menggunakan satu notebook virtual untuk digunakan codingnya. Nah, Raspberry itu kita bisa menggunakan idle. Sudah banyak, sudah bisa kita gunakan langsung. Jadi kalau kita biasa coding pakai Windows, kita pindah ke Raspberry juga nggak akan kesulitan. Apa yang dibuat di Windows juga kompatibel di Raspberry. Artinya Bapak bikin .py di Windows, di copy di Raspberry juga bisa. Ini proses aplikasi deteksi. Jadi inilah codingnya. Nanti Bapak Ibu bisa nyoba aplikasi ini kalau misalnya codingnya dipakai seperti apa hasilnya. Ada 2 halaman. Pertama kita bagian pertama dari codingnya itu konfigurasi. Kita tunjuk kameranya itu kamera apa. Kita tentukan nanti ya. Waktunya dikit lagi ya, udah mau pukul 11. Ya. Oke, baik. Baik, Bu. Jadi ini adalah deteksinya. Nah, ini demonya. Sedikit ada demo, jadi setelah sini kita inilah demo untuk mengenali wajah dulu. Jadi kebetulan aplikasinya sudah saya bikin. Karena untuk streaming agak susah, saya rekam saja, saya tampil di sini. Oke, itu dijalankan, di-run, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, ini kebetulan aktornya kurang ini, ya seadanya aja.
yang ada yang kelihatan. Kita lihat bahwa dia bisa mengenali wajah itu ada di situ, di kotak situ. Yang saya pegang ini adalah kameranya, kamera Raspi. Saya menggunakan kamera Raspi yang infrared. Jadi kalau cahayanya agak gelap, dia bisa baca. Satu lagi demonya, ini codingnya saya tambah, untuk bisa mengenali adanya mata di dalam objek tersebut. Kita lihat demonya sedikit. Jadi apa yang ingin saya tampilkan, jadi kita nggak usah harus canggih-canggih, kita bikin harus pakai laptop, harus pakai Android, harus pakai yang komputer. Bahkan yang sederhana, seperti kelas Raspi pun, itu kita bisa deteksi wajah. Artinya Bapak Ibu bisa saja misalnya satu saat bikin produk menggunakan komputer Raspi. Raspi itu murah, harganya nggak sampai jutaan. Kita lihat, itu ada warna mata bisa dikenali sebagai objek daripada bagian daripada face recognition. Baik, sampailah pada kesimpulan. Jadi Python dan library OpenCV dapat dilakukan hardware dengan spesifikasi minimum. Artinya nanti kalau misalnya Bapak Ibu mahasiswa, Bapak Ibu ingin menggunakan Python untuk coding, tidak harus menggunakan laptop yang canggih. Kita lihat saja, kita scale down, kita batasi fiturnya, maka bisa jalan. Kenapa? Karena Raspi itu sebetulnya frame per second-nya itu hanya 0,9. Kalau normal itu 20 frame per second. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa cukup besar lag-nya. Oleh karena itu komputer Raspi biasanya putus-putus. Kemudian prosesnya mampu menangani pengolahan citra, juga memiliki storage yang cukup untuk menyimpan data training yang berdasarkan proses machine learning. Baik, sampailah saya pada akhir dari slide. Sebagaimana pastinya saya tampilkan referensi saya, membaca, dan inilah akhir dari slide. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan Ibu Intan, kalau misalnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Bapak Udi. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, apakah Bapak, Ibu, dan mahasiswa ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang sudah dibahas oleh Bapak Hudi? Saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Untuk materi saya sudah sampaikan ke grup ya, nanti silahkan di-share ke partisipan. Mungkin saya mau bertanya Pak Hudi. Silakan Bu. Ini terus terang kalau Python itu kadang-kadang orang itu untuk mempelajarinya teh ini duluan ya, kayak menciut duluan. Sebenarnya apa ya, kesulitan apa yang harus kita hadapi kalau untuk mempelajari Python di sini ya? Karena ini sekarang lagi booming ya. Tiba-tiba ada Python, oh ini yang harus kita, itu sangat berkesinambungan atau lagi dibutuhkan ya untuk aplikasi ya, baik dalam hal apapun sekarang mungkin mengacunya ke situ ya. Mungkin dari orang pemula ya, misalkan untuk mempelajari itu seperti apa ya Pak Hudi? Apakah setiap versinya itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya enggak Pak Hudi untuk Python di sini? Apabila misalkan ya seperti yang tadi Pak Hudi ceritakan gitu ya, bagaimana sangat mempengaruhinya terhadap apa yang akan kita buat ke depannya dengan bantuan dari Python di sini. Mungkin gitu Pak Hudi. Ya, terima kasih Bu Tuti. Benar, itu biasanya memang sering, bahkan saya ketemu juga, Pak ini kan harus ini komputer saya nggak mampu. Justru itu makanya saya ngambil contoh di sini adalah Raspi atau Raspberry Pi sebagai komputer yang paling minimum ininya speknya. Artinya harapan saya dengan memberikan contoh seperti itu sebetulnya tidak ada halangan buat kita, atau katakanlah halangan-halangan tersebut itu bisa kita minimalkan agar penggunaan Python terutama untuk computer vision
itu bisa saja menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Apalagi sekarang kalau kita mau pakai yang namanya Google Colab ya Bu ya. Google Colab itu dia bisa menyediakan prosesor, kita pinjam saja. Ada yang namanya GPU, Google Processing Unit, dan TPU, TensorFlow Processing Unit. Kalau kita butuh sesuatu yang canggih, ya udah kita ketik aja di komputer kita. Kemudian apa kita pinjam, kita submit ke Google Colab. Kita run di sana. Memang kalau GPU dan TPU kita hanya dikasih waktu 1 hari. Artinya begitu kita sudah akses ke sana, kita jalankan di sana, istilahnya ada transfer training. Apapun hasilnya di sana, kalau misalnya sudah benar, kita ambil jadiin executable atau kita execute di kita jadiin executable, sudah jadi produk. Nah itu kalau dari sisi pengembangan produk. Tapi kalau dari sisi artinya pelan-pelan bagaimana kita belajar Python ya. Nah ini sebetulnya ya istilahnya bukan kita cheating, tapi bukan kita bermain curang, tapi kadang-kadang kayak saya sendiri itu butuh aplikasi. Yang pertama saya cari apa Bu? Saya cari di GitHub. Aplikasi program-program yang sudah tersedia di situ. Sekarang apa sih aplikasi yang ada di internet? Hampir semua ada. Oleh karena itu kalau kita misalnya butuh yang face recognition, face detection ataupun yang ada hubungannya dengan computer vision, itu biasanya di GitHub itu ada dan bahkan variasinya banyak. Ada yang pakai OpenCV, ada yang pakai OpenCV dan TensorFlow. Saya sendiri sebetulnya juga masih sangat baru di dalam Python. Cuma saya lihat ini menjanjikan seperti saya yang disampaikan Bu Tuti tadi, bahwa ini sebetulnya menjanjikan. Artinya ke depan itu sebetulnya kita sudah minta tolong pada mesin untuk mengganti beberapa tugas yang rutin buat kita. Nah, kita meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Mungkin kita belajar sesuatu yang lain. Itu yang sebetulnya pengen saya, message yang pengen saya sampaikan. Artinya, satu sebetulnya kita tidak terlalu terhalang dengan hardware. Karena banyak cara. Python sendiri ternyata ya walaupun ada kesulitan di sana sini, tapi ternyata komunitasnya dan itu saling mensupport. Kita asal kita mau nyari aja dan biasanya anak-anak muda Bu yang cepat untuk nyari. Nah, misalnya ada masalah, mungkin dia akan nyari entah di repositori perguruan tingginya ataupun nyari di tempat itu, dia akan nyari. Begitu nyari dia ketemu, biasanya akan dapat solusi. Mungkin buat kita yang sudah jarang atau malas coding, yang penting kita tahu batasan daripada si Python. Karena bagaimana juga namanya bahasa itu tetap ada plus dan minusnya. Cuma kebetulan untuk penggunaan yang sifatnya computer vision, saya ngelihat orang-orang pada bilang bahwa itu ini yang paling bagus. Ya mungkin kita bisa saja mau pakai MATLAB juga bisa image processing, tapi kalau ini kan saya pengen coding ini. Jadi kadang-kadang memang agak seperti itu, jadi agak kalau buat kita yang penting kita tahu ininya, konsepnya. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa, mereka biar tahu cara coding. Sebenarnya Python itu bisa juga untuk Arduino selain Raspberry. Ya. Karena biasanya anak-anak saya itu menggunakan Arduino. Ya. Bisa juga ya, Pak? Ya. Nanti kombinasinya sama Arduino, karena Arduino kan dia betul-betul controller jadi betul-betul dia bisa bekerja sebagai aktuatornya. Betul. Jadi itu nanti dikombinasi saja dengan di Python dia bisa. Makasih, Ibu ya, jadi nggak usah pakai notebook untuk ngejalanin Arduino, pakai Python aja disuruh kan Pythonnya. Sudah ada fasilitasnya itu dengan Python. Semakin berkembang ya, semakin permudah untuk pengendaliannya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya, dan Pak Budi telah menjawab pertanyaan untuk Bu Tuti. Ada pertanyaan lagi dari para peserta, Bapak Ibu mahasiswa? Ada. Saya mau izin. Oke, silakan Pak Hadi. Terima kasih. Saya pernah dapat penelitian, kebetulan saya penelitian tahun 2018 ya dari PIT itu tentang face detection gitu. Tapi saya tidak menggunakan
Raspberry ini, cuman hanya saya menggunakan medianya adalah smartphone dengan menggunakan OpenCV dan Zulu. Alhamdulillah, tapi memang agak kesulitan di kita untuk menjustifikasi gambar image ini. Ternyata sulit. Jadi untuk sampai 100% itu kayaknya nihil gitu. Jadi penelitian saya itu hanya cuman dapatnya 80%, tidak 100%. Tapi alhamdulillah itu bisa dideteksi dengan apa? Semakin smartphone-nya atau kameranya semakin bagus, berbeda dengan yang kameranya menggunakan yang biasa gitu. Jadi ternyata ada di hardware-nya. Tapi kalau masalah algoritma dan lain-lain sebenarnya opsional aja sih sebenarnya. Jadi itu Pak Udi, pernah saya dapat penelitian itu ya akhirnya cuma 80%, tidak 100%. Mungkin dari Raspberry mungkin gimana itu? Terima kasih. Setuju Pak Suhadi. Jadi terutama memang pengaruhnya terutama untuk beberapa yang membutuhkan akurasi. Memang kita bilang bahwa Raspberry itu ya seadanya fungsi yang diperoleh ataupun outputnya juga tidak secanggih kalau misalnya kita menggunakan kamera dengan resolusi tinggi dan sebagainya. Hanya saja mungkin gampangnya seperti inilah. Saya ingin melakukan objek detection untuk spare part katakanlah ataupun untuk barang-barang yang sifatnya statis. Statis itu misalnya katakanlah misalnya kita bicara koin gitu ya, koin katakanlah itu. Koin itu kan cenderung bentuknya itu tetap seperti itu dan warnanya juga tidak bervariasi. Nah, kalau saya cukup dengan menggunakan Raspberry karena saya yakin Raspberry dia bisa mengenali. Tapi kalau misalnya nanti saya butuh misalnya penelitian kesegaran ikan, ya misalnya seperti itu, warnanya itu kadang-kadang kan tidak konsisten, Pak, ya. Yeah. Nah, itu mungkin Raspberry nggak maksimal. Nah, itu jadi makanya kita juga artinya akan ada pertimbangan cost and benefit juga. Dan kenapa ini saya pilih Raspberry adalah bahwa sebetulnya nanti pada saat kita harapannya apa sih dengan adanya computer vision ini yang canggih, yang betul-betul akurasi tinggi, yang betul-betul smooth gambarnya, ya jangan pakai Raspberry. Tapi kalau kita cuma butuh untuk identifikasi ini atau orang ini siapa namanya, itu sebetulnya bisa pakai Raspberry. Jadi ya inilah so artinya kita mungkin bisa ini Pak Suhadi juga saya yakin lebih paham bahwa mesti akan ngitung kalau proyek mesti akan ngitung kira-kira cost-nya berapa, hasil yang diperoleh berapa. Ngapain saya harus beli laptop yang katakanlah Pentium 7 gitu hanya untuk face recognition gitu kan. Kameranya kamera yang mahal, pakai Raspberry aja bisa. Itu satu itu. Real world-nya adalah juga itu. Kedua kalinya juga saya sebetulnya pengen dorong mahasiswa juga jangan terlalu berpikiran hambatannya adalah di hardware. Karena ternyata dengan model seperti ini juga ternyata kita juga bisa. Nah, kalau misalnya nanti butuh yang lebih canggih, pakai Google Colab gratis. Pakai kita mau pakai Android seperti Pak Suhadi tadi itu bisa, tinggal kita download. Berarti sebenarnya sudah tidak ada hambatan secara teknis kan. Tinggal kita ibaratnya problem kita apa, kita bikin framework-nya seperti apa, solusinya seperti apa. Kalau saya membayanginya kayak gitu, tapi ya ini kan harapan ya, tentu saja masih butuh sesuatu yang membuat itu terrealisir. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Suhadi. Terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Pak Hudi telah menjawab pertanyaan dari Pak Hadi. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Oke, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya akan memberikan mungkin Pak Hudi memberikan kata pepatah atau sedikit kata untuk acara hari ini. Saya persilakan Pak Hudi. Terima kasih Bintang. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi.
Saya hanya mencoba untuk menyampaikan bahwa sebetulnya Python sebagai bahasa yang baru dan bahasa yang tanpa bermaksud promosi apapun, saya tidak ada pesan sponsor dari manapun, kita bisa menggunakan beberapa pilihan, opsi untuk menggunakan hardware-nya itu apa. Kita buat tergantung daripada tujuan akhir daripada produk yang akan kita hasilkan. Dengan demikian, dengan kita memiliki banyak opsi, tentunya kita akan lebih bisa memilih. Saya mau pakai Python atau mau pakai Java atau mau pakai yang lain. Sebetulnya itu saja. Jadi artinya yang namanya coding atau bahasa pemrograman, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham. Artinya saya mau pikir, saya senang pakai PHP ya, nggak apa-apa, kan tidak ada halangan untuk itu. Cuma artinya ini kita berikan opsi sebanyak mungkin, kita buka. Saya juga tadi berharap ada feedback dan lain sebagainya, sehingga saya juga terbuka wawasannya, karena kebetulan untuk Raspberry ini ada sesuatu yang kayaknya akan saya jadikan sebagai bahan riset saya untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu saja Bu Intan, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan waktunya yang telah menyimak materi ini. Semoga saja apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua, amin. Dan juga tentu saja bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata dan sebagainya. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi yang telah memberikan materi pada hari ini, kuliah umum hari ini. Untuk semuanya, acara hari ini yaitu foto-foto bersama dulu. Mohon dibuka video share. Mari kita berfoto bersama. Oke, sudah. 1, 2, 3. 1, 2. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Mars Kooperatif Indonesia oleh Bapak dari Universitas Dharma Ali. Oke. Kita nyanyikan lagu bersama-sama Mars Kooperatif Indonesia, oke? Bagus. Ya Bapak Ibu, suaranya
jiwamu, berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kopertif Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kopertif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kopertif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan predikat kuasai dunia, Indonesia untuk kita. Kita kan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kopertif Indonesia, jayalah selamanya. Kopertif Indonesia, jayalah selamanya. Baik. Terima kasih semuanya. Untuk acara hari ini saya akan tutup. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu selaku koordinator. Saya persilakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Hudi, Bu Intan atas pembawaan acara yang sangat bagus. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang maksimal kepada para peserta. Baik Pak Ibu, kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hudi, Bu Intan. Selamat Pak Hudi, Bu Intan, Pak Hadi, Bu Bu Indriani. Pak Hudi, terima kasih. Selamat. Sama-sama Bu Intan. Habis, Pak Saiful, terima kasih. Saya izin live ya. Saya izin juga.